Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifal Salsabila Wibisana, A1C320009. Saya dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas praktikum tentang pemantulan dan pembiasan pada kelompok 5. Kali ini kita akan mencoba pemantulan dan pembiasan serta kita simulasikan ke PET. Nah, kita tinjau dulu. Pertama ada hukum pemantulan. Nah, sinar datang pada titik P, meluruskan garis, membentuk sudut theta terhadap garis normal, yaitu bidang, misalkan kaca, akan dipantulkan dengan sudut yang sama, yaitu theta juga, membentuk sinar P aksen. Nah, jadi sinar P datang akan dipantulkan sama dengan sehingga sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, kemudian kita akan simulasikan. Dari medium udara, indeks refraction-nya adalah perbandingan kecepatan cahaya pada ruang hampa dibandingkan dengan kecepatan cahaya pada medium tersebut. Nah, indeks refraksi dari udara itu adalah indeks 1 di sini, dan medium keduanya adalah air dengan indeks refraksi 1,33. Sekarang kita akan buktikan. Kita pasang busurnya, kemudian kita hidupkan lasernya. Teman-teman perhatikan, sudutnya kita ukur dari garis normal. Di sini 30 derajat, maka sudut pantulnya tepat sama 30 derajat terhadap garis normal. Itu pun kalau kita rubah, sudutnya akan tetap sama. Sudut datang 60 derajat, sudut pantulnya pun 60 derajat. (70, 80) tetap sama. Sekarang bagaimana kalau kita balik, cahayanya datang dari medium yang lebih rapat. Kita ganti ini dengan air dan ini dengan udara. Ternyata tetap saja sama. Baik sudut datang sama dengan sudut pantul. 30, 50, 60. Jadi kesimpulannya, pada pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sekarang kita beralih pada pembiasan. Kita kenal ada hukum pembiasan atau hukum Snellius. Nah, kurang lebih, jika ada sinar datang membentuk sudut theta, menembus suatu medium yang berbeda. Kalau sinar datangnya pada minum N, lalu menembus N aksen, maka sinar akan dibiaskan dengan sudut theta aksen. Nah, teman-teman, kalau kita turunkan, kita akan mendapatkan N sin theta, indeks bias dikali sin dari sudut datang, sama dengan N aksen sin theta aksen, atau indeks bias yang kedua dikali dengan sin sudut biasnya. Nah, ingat sudutnya dihitung dari garis normal. Inilah yang kita kenal dengan hukum Snellius atau hukum pembiasan. Nah, mari kita simulasikan tentang mengenai pembiasan ini. Nah, sebelum disimulasikan, kita juga perlu mengenal ada dua jenis pembiasan. Nah, pembiasan yang pertama yaitu dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat.
Misal, dari medium udara ke medium kaca. Udara itu indeks biasnya kurang lebih 1, dan misalkan kaca itu indeks biasnya 1,5. Nah, jika pembiasannya dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi, sudut biasnya itu akan lebih kecil atau decrease, berkurang daripada sudut datangnya. Sebaliknya, kalau sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, dari kaca ke udara, nah, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal atau sudutnya akan lebih besar. Nah, mari kita simulasikan dan buktikan. Nah, sekarang mari kita simulasikan pembiasan. Nah, tadi kita sudah bahas indeks refraction atau indeks bias. Itu adalah perbandingan kecepatan cahaya pada ruang hampa dibandingkan dengan kecepatan cahaya pada medium tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau pembiasan terjadi dari medium yang kurang rapat, yaitu udara, dengan indeks bias 1 ke medium yang lebih rapat, yaitu air dengan indeks bias 1,33. Tadi, dalam hukum Snellius, kita ketahui N1 sin I sama juga dengan sin X. N1 sin sudut dari medium 1 insidental sama juga dengan N2 medium yang kedua sin sudut refraksi. Jika sinar datang dari medium yang indeks biasnya lebih kecil ke medium yang lebih rapat, maka pembiasannya akan mendekati garis normal. Kita buktikan. Nah, kita hidupkan lasernya. Teman-teman akan kita perhatikan ketika sudut datang itu 30 derajat dari garis normal, ternyata sudut biasnya lebih kecil daripada 30 derajat. Ini kurang lebih 20 derajat lebih sedikit. Nah, coba kalau 60 derajat. Nah, teman-teman perhatikan juga, ternyata lebih kecil juga daripada 60 derajat. Ini kurang lebih 40 derajat sudut. Bagaimana kalau 70 derajat? Nah, ternyata tetap bahkan belum sampai 60 derajat. Sehingga pada pembiasan, jika sinarnya datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik? Sinarnya datang dari medium yang lebih rapat, misalnya dari gelas, ke medium yang kurang rapat. Sebaliknya, maka ini akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, kita jalankan sinarnya. Misal pada 30 derajat, kita sesuaikan busurnya. Nah, teman-teman perhatikan, ternyata sudut biasnya terhadap garis normal itu lebih besar daripada 30 derajat. Bagaimana kalau 60 derajat? Nah, ini terlihat jelas lebih besar. 70 derajat, wah bahkan tidak ada pembiasan. Nah, ini terjadi pemantulan internal total. Nah, teman-teman, ternyata jika sinar datang dari medium yang lebih rapat dengan indeks bias yang lebih besar ke medium yang kurang rapat, indeks biasnya lebih kecil. Di sini dari gelas itu kaca ke air, maka
akan dibiaskan menjauhi garis normal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktikum, yaitu pembiasan prisma. Pembiasan prisma. Apa itu pembiasan? Pembiasan merupakan pembelokan arah lambat cahaya yang memasuki medium dengan rata-rata yang berbeda. Pada kali ini saya akan langsung saja mempraktekkan pada aplikasi pad yang telah di-download pada laptop ataupun search di Chrome. Nah, berikut adalah tampilannya. Pada pad bagian atas ini ada lingkungan. Lingkungan ini ada beberapa pilihan. Ada udara, air, gelas, materi A, materi B, rekayasa. Nah, lingkungan ini merupakan daerah sistem bekerja, yaitu sekitar sini. Dan yang di bawahnya ini ada beberapa pilihan cahaya. Ada 1 cahaya, ada 5 cahaya, dan ini mode gelap atau dark mode. Seperti ini. Dan di bawah ini ada pilihan panjang cahaya. Di sini saya menggunakan 700 nanometer. Dan untuk materialnya di bawah ada segitiga, trapesium, persegi, lingkaran, setengah lingkaran, dan cekung. Dan untuk jenis materialnya ada udara, air, gelas, materi A, materi B, rekayasa. Maksud dari rekayasa ini adalah misalnya kita akan memilih di antara air dan gelas. Nah, ini disebut dengan rekayasa. Selain ini saya menggunakan gelas. Kemudian di sini ada reflection, normal, protektor ini busur. Oke, baiklah, langsung saja saya akan mencobanya. Yang pertama di sini kita akan menggunakan lingkungan udara dan materialnya gelas. Di sini segitiga. Kemudian kita hidupkan sumber cahayanya. Nah, di sini ada pilihan normal, reflection, protektor, atau busur. Nah, ini merupakan cahaya hasil pantulan dari segitiga. Di sini ada 1, 2, 3, dan ini adalah cahaya hasil pembiasan. Nah, ini kita lihat dengan dark mode. Tuh, ini pembiasannya terlihat seperti pelangi. Nah, jika materialnya kita samakan dengan udara, tuh, maka tidak terjadi pembiasan apapun, karena pembiasan akan berbelok jika memasuki medium yang berbeda, sehingga karena ini udara dengan udara memiliki kerapatan yang sama, sehingga tidak ada pembiasan. Oke, selanjutnya kita gunakan yang lingkaran. Kita hidupkan sumber cahayanya, kita ganti materialnya.
sedikit berbelok. Kita pilih reflection. Ini merupakan cahaya yang memantul dari material lingkaran yang berbentuk lingkaran. Ini adalah garis normalnya. Dan juga kita perlukan busur sudut yang kita gunakan. Misalnya, kita ganti materialnya menjadi air dan lingkungannya air. Nah, maka pembiasan tidaklah terjadi. Begitu. Mau dimanapun materialnya sama. Baiklah, dari hasil percobaan yang didapat, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiasan pada cahaya. Yang pertama ada faktor lingkungan, faktor bentuk material yang digunakan, kemudian kerapatan material yang digunakan. Dan kesimpulannya mungkin tingkat kerapatan material yang digunakan, maka akan semakin besar sudut hasil pembiasan cahaya pada prisma tersebut. Baiklah, sekian saja video dari saya mengenai simulasi PET ini. Baiklah, begitulah hasil praktikum saya menggunakan PET simulasi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.